Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih. Iya Mbak, selamat ya. Anda positif hamil. Hamil? Ya. Saya hamil anaknya Andi. Saya jadi seorang ibu, dokter. Dokter yakin saya positif? Nggak ada kesalahan, dokter? Tidak mungkin Mbak. Mbak bisa lihat sendiri hasilnya di sini. Hasil pemeriksaan tertulis bahwa Mbak positif hamil. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Permisi, Sus. Iya, bisa saya bantu? Saya mau nanya, kalau ruang bedah ortopedi di mana ya? Tunggu sebentar ya, saya cek dulu dokternya masih ada atau tidak. Silakan duduk, Pak. Ada pasien yang mau diperiksa. Iya, iya dokter. Saya mengandung anaknya Andi. Jadi hamil. Pasti dia akan meninggalkan saya. Dan dia tidak akan menikahi saya, Tante. Tidak, Dek. Tante yakin calon suami kamu tidak akan meninggalkan kamu. Tidak, Tante. Saya tahu bahwa suami saya itu menginginkan anak pertama dari saya, Tante. Baginya, seorang anak adalah tanda cinta dari kami, Tante. Jadi, kalau seandainya dia tahu saya hamil dari suami saya yang pertama, dia akan meninggalkan saya, Tante. Ya Tuhan, bagaimana saya bisa bilang sama Dion kalau saya mengandung anaknya Andi? Apa yang akan dia lakukan? Apa dia akan ninggalin saya? Tapi kalau dia sayang, pasti dia tidak akan meninggalkan kamu. Pasti dia akan terima kamu dan anak kamu ini. Kamu harus yakinkan dia, Dek. Tidak, Tante. Malah itu akan lebih parah lagi. Kalau seandainya dia menikahi saya. Dan dari pernikahan itu tidak membuahkan seorang anak, Tante. Dia akan membenci anak sulung saya. Dan sampai dia mendapatkan seorang anak, Tante. Dia amat sedih sekali, Tante. Dan juga dia akan minder karena tidak dapat menghasilkan seorang anak, Tante. Saya tidak mau dia seperti itu, Tante. Saya tidak mau dia menderita, Tante. Saya tidak mau. Apa yang harus saya lakukan, Tante? Kamu harus tabah, Dek. Bagaimana dokter? Apa saya bisa dirawat? Mas, saya tidak bisa tentukan sekarang. Kaki Mas harus di ronsen dulu. Baru kita tentukan bisa dibedah atau tidak. Sedangkan biaya ronsen cukup mahal. Apakah Mas sanggup bayar? Saya tidak akan bisa membayar pengobatan ini. Lebih baik saya telepon Papa. Siapa tahu dia sudah pulang dari luar negeri. Dan setelah itu baru saya akan ke rumah Mama. Terima kasih dokter ya. Ya, sama-sama.
Mayang, apa kabar, Mbak? Baik, Pak. Pak, saya mau ketemu Dian sama ibunya. Kampus kan masih libur, Mbak. Tapi kata istri mereka ada di sini. Saya dari pagi, Mbak, di sini. Belum ada yang datang itu. Ya udah, makasih ya, Pak ya. Ya. Baik, Mas. Saya akan langsung kasih tau Panca. Ma. Dengar, Ma. Panca punya kabar penting. Mama juga punya kabar penting. Kamu tahu, papa kamu tadi barusan telepon. Dan kamu tahu apa katanya? Katanya Andi sudah ada di Jogja sekarang. Jadi papa kamu ke alamat Mayang yang lama. Dan tetangga di situ bilang kalau kemarin ada seorang cacat yang mencari Mayang. Dia itu pasti Andi kan? Tapi begitu papa kamu mencari Andi kemana-mana, papa kamu tidak menemukan Andi. Berarti dia pasti sudah keluar dari kota Jogja. Iya, Ma. Panca tahu itu. Panca tadi bicara dengan Andi. Apa? Kamu bicara sama Andi? Kapan? Di mana, Panca? Tadi Andi telepon ke kantor, Ma. Dia mencari Om Ferry, tapi untung saja Panca yang mengangkat. Lalu? Kamu bicara apa sama bajingan itu? Panca bilang kalau Om Ferry sedang berada di luar negeri, Ma. Dan Om Ferry tidak mungkin dihubungi sekarang. Andi bilang Andi butuh uang, Ma. Dan dia minta sama Panca. Tapi Panca bilang kalau Om Ferry tidak meninggalkan uang lebih untuk kami. Dan Om Ferry juga tidak meninggalkan cek apapun. Jadi mana mungkin buat kami untuk mengambil uang tanpa cek. Jadi Panca tidak bisa mengirimkan uang buat dia, Panca bilang. Bagus. Dasar tukang pemorot uang gak tahu diri. Kamu tanya nggak? Dia sekarang berada di mana? Dia tidak bilang, Ma. Dia tidak bilang kalau berada di kota mana sekarang. Tapi yang jelas, dia bilang dia menuju ke rumah ibunya. Dan dia juga bilang kalau dia akan membalas tindakan Mama dan Papa di masa lampau. Dia bilang dengan nada mengancam, Ma. Sebelum Panca sempat membalas omongannya, tahu-tahu telepon sudah ditutup, Ma. Sialan. Ini pasti si tua bangka Laksmi yang membeberkan semuanya kepada Andi. Gawat, Panca. Hidup kita akan menderita sekarang. Andaikan saja Mama tidak melarang kamu pada saat kamu mau membunuh Andi di rumah Om Ferry waktu itu. Lalu kita harus berbuat apa, Ma, sekarang, Ma? Mama tahu, Panca. Andi itu kan jauh-jauh datang ke Jogja pasti untuk menemui istrinya. Karena dia tidak bisa menemui Mayang. Pasti sekarang ini dia sedang mencari-cari Mayang. Kalau Mayang ada di tangan kita bisa jadikan Mayang sebagai umpan untuk mendapatkan Andi. Jadi, apa sebenarnya rencana Mama? Mama akan tanyakan alamatnya Maya yang baru kepada papanya Mayang. Dan kita akan ke Jakarta untuk merenggut Mayang. Karena begitu Mayang ada di tangan kita, Andi tidak akan berani macam-macam atau melukai kita. Tapi kalau dia masih nekat juga, kita akan hancurkan hidup Mayang habis-habisan. Sampai Andi akan menyesalinya seumur hidupnya. Lumayan juga nih rumah. Beruntung kamu, Mas, dapat rumah murah. Daripada uang saya hilang. Lumayan, saya ambil rumah ini. Sebentar ya. Mama.
Permisi, Pak. Mama Foni ada. Foni? Foni tidak ada di sini. Dia sudah pergi. Sekarang ini rumah saya. Mana mungkin, Pak? Ini rumah ibu saya. Dan saya anaknya. Saya tahu Foni itu anaknya satu. Si Dion. Ya, Dion. Dion adik saya, Pak. Dion adik saya. Kenapa kamu ngotot cari Foni? Kamu tahu Foni siapa? Foni itu orang jahat, penipu. Dan sudah membohongi anak saya. Dia sudah pinjam uang saya sampai sekarang dia tidak kembalikan. Makanya saya usir dia. Biar jadi gelandangan perjalanan. Hei! Bajingan, ha? Kamu telah mengusir ibu dan adik saya. Saya akan hajar kamu. Hah? Bajingan! Saya akan hajar kamu, ha? Kurang ajar kamu. Kamu berani maki-maki saya di rumah saya sendiri. Ada apa, Mas? Hah? Kurang ajar nih anak. Dia berani maki saya di rumah saya. Hei, Bung! Keluar! Keluar, kataku! Siapapun kamu keluar! Ini rumah ibu saya, Pak. Keluar! Ini rumah ibu saya. Siapapun kamu keluar! Uli, usir dia. Kunci pintunya. Supaya Dedi tidak balik lagi. Pak. Permisi, Pak. Selamat siang, Pak. Siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya ketemu sama Dion, Pak. Dion, tapi kampus hari ini masih tutup. Kalau alamat Dion sekarang di mana, Pak? Wah, mana saya tahu. Tapi coba Mas tanya ke bagian tata usaha. Tapi tata usaha juga tutup, besok baru buka. Terima kasih, Pak.
kenapa kita tidak ketemu, Ma? Saya jauh-jauh ingin ketemu sama Mama. Tapi kenapa kita tidak ketemu? Kemana lagi saya harus mencari Mama? Mama? Makasih ya, Pak. Mama! Ma! Jangan pergi, Ma. Jangan tinggalkan Andi. Saya tidak mau kehilangan Mama. Saya tidak mau kehilangan Mama. Mama! Mayang, saya minta maaf. Saya sudah tidak mau hidup lebih lama lagi. Saat kamu baca tulisan ini, saya pasti udah terbang di taman belakang untuk pergi selama-lamanya. Sekali lagi, saya mohon dengan sangat, kau mau maafin saya. Dion. Tuhan, Dion sudah tahu. Saya harus selamatkan dia sekarang. Dion! Dion! Dion sayang, Dion bangun Dion, Dion bangun Dion, kenapa kamu ngelakuin ini Dion? Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih.